Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota Muhammad Fajar, Angga, Dava, dan Satwika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sistem mekanika hewan, bagian kedua. Boleh dilanjut? Di sini ada drag and lift pada burung dan pesawat terbang. Di sini kami menyediakan gambar, yaitu gambar burung yang diterapkan di pesawat. Boleh next? Di sini ada lift. Drag bertindak langsung ke belakang sepanjang arah gerakan melalui udara. Gaya aerodinamis pada berada simetris yang bergerak sepanjang sumbu simetrinya. Seluruhnya adalah gaya hambat. Namun, jika benda tidak simetris atau bergerak pada sudut sumbu simetrinya, komponen gaya aerodinamis dapat bekerja tegak lurus terhadap arah gerak. Gaya ini yang disebut gaya angkat, biasa jauh lebih besar daripada gaya hambat. Itu membuat pesawat dan hewan terbang mengudara. Aerofil adalah struktur yang dirancang untuk memberikan daya angkat tinggi dan gaya hambat. Lift pada aerofil di area sebuah rancangan bergerak dengan kecepatan v. Melalui udara, kecepatan P adalah F lift sama dengan 1/2 P A plane V kuadrat C lift, di mana C mengangkat, T adalah koefisien angkat. Perhatikan bahwa persamaan ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan untuk drag. Di sini kami menggunakan gambar burung sebagai rumusnya. Boleh di next. Lift dapat dijelaskan dalam dua cara, yang sebenarnya hanyalah dua cara berbeda untuk mengekspresikan hal yang sama. Berikut adalah yang pertama. Gambar 10.2a mewakili aerofil yang terlihat pada bagian A. Akan lebih mudah untuk menulis seolah-olah aerofil diam dan udara bergerak, tapi efeknya tidak akan berbeda jika sebaliknya. Yang penting adalah kecepatan udara relatif terhadap aerofil. Aerofil ditampilkan miring pada sudut serang ke arah di mana udara mendekat. Kemiringan ini dan bentuknya yang asimetris atau dengan permukaan atas lebih melengkung daripada bagian bawah, memiliki efek belokan udara ke bawah. Lihat gambar 10.2c. Udara diberi momentum ke bawah, sehingga aerofil harus memberikan gaya ke bawah pada udara, dan udara harus memberikan gaya ke atas pada aerofil. Kita dapat membuat perhitungan yang cukup akurat tentang gaya angkat jika kita berasumsi bahwa aerofil hanya membelokkan udara yang melewati lingkaran, yang lebar sayapnya adalah diameter. Luas lingkaran tersebut adalah ps 2/4. Jika massa jenis udara P melewati dengan kecepatan v massa, udara yang dibelokkan dalam satuan waktu adalah Vs 2/4. Biarkan udara ini dibelokkan melalui sudut, sehingga diberikan kecepatan ke bawah V tan. Momentum adalah massa dikalikan dengan kecepatan, jadi laju perubahan momentum adalah massa dikalikan dengan percepatan, yang menurut hukum kedua Newton tentang gerak sama dengan gaya. Boleh di next. Laju di mana udara diberi momentum ke bawah, massa yang dibelokkan dalam suatu waktu dikalikan dengan kecepatan ke bawah adalah P kali P V2 S2/4 tan. Ini sama dengan lift. F lift sama dengan P kali V kuadrat kali S kuadrat per 4 tan sudut. Cara kedua untuk menjelaskan gaya angkat bergantung pada prinsip Bernoulli, salah satu prinsip dasar aerodinamika. Prinsip Bernoulli berlaku untuk aliran lunak di sepanjang garis arus. Aliran di sekitarnya benda disebut tunak jika kecepatan pada titik tertentu atau relatif terhadap benda selalu sama meskipun partikel fluida dapat dipercepat dan diperlambat saat gerak. Garis arus adalah kurva yang arahnya di mana-mana sama dengan arah aliran fluida. Dalam aliran tunak, partikel-partikel fluida bergerak sepanjang garis arus. Garis putus-putus dengan panah pada gambar 10.2c adalah garis arus. Boleh di next. Nah, di sini gambarnya ada gambar 10.2 diagram yang mengilustrasikan pembahasan tentang lift. Yang A, sebuah aerofil di bagian menunjukkan sudut serang. Yang B, sebuah aerofil dengan lingkaran yang dianggap dilalui oleh udara yang dibelokkan dengan derivasi persamaan. Yang di sini ada 10.5 yang C,
Udara yang mendekati aerofil dengan kecepatan v bergerak lebih cepat di atas permukaan atas dan kurang cepat di atas permukaan bawah dan dibelokkan melalui sudut. Yang D. Sirkulasi di sekitar sayap burung yang melayang dan pusaran di belakangnya. Yang E. Komponen partikel kecepatan udara pada penampang melintang melalui bangunnya. D adalah diameter inti dari salah satu vortisitas trailing. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Satwika. Lift prinsip Bernoulli hanya berlaku jika gaya Virchois cukup kecil, sehingga kerja yang dilakukan terhadap viskositas dapat diabaikan. Partikel fluida yang bergerak memiliki energi kinetik, energi potensial, gravitasi, dan energi karena tekanannya. Energi ini dapat berubah saat mengalir sepanjang gas arus, tetapi jika aliran stabil dan tidak ada kehilangan viskos, jumlah energi ini tetap konstan. Partikel cairan volume V dan massa V berpergian dengan kecepatan V memiliki energi kinetik 1/2V2V. Jika berada di ketinggian dan percepatan gravitasi adalah G. Energi potensial gravitasi adalah V. Jika tekanannya adalah P, energi tekanannya adalah P titik V. 1/2 PV kuadrat plus P GH plus P sama dengan konstan. Drag on aerofolis. Sayap pesawat memiliki bagian yang ramping seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.4a. Bagian dalam sayap burung yang mengandung tulang dan otot memiliki bagian kurang lebih seperti ini. Gambar 10.4e. Tapi bagian luarnya hanya terdiri dari bulu, gambar titik 10 4V, dan pada dasarnya adalah plat melengkung, gambar 10.48. Selaput sayap kelelawar juga membentuk pelat melengkung ketika ditegangkan saat terbang. Sayap serangga adalah selaput tipis yang membentang di antara bulara yang lebih tebal. Lipatan kemungkinan sayap yang sangat ringan ini dibuat cukup kaku untuk terbang, gambar 10.4G. Sayap yang baik akan memberi pesawat atau hewan daya angkat yang diperlukan untuk terbang dan dengan hambatan memiliki sesedikit mungkin untuk beberapa situasi, misalnya penerbangan yang sangat lambat. Penting untuk memiliki konfisiensi angkat maksimum tertinggi. Mungkin untuk yang lainnya, misalnya seperti yang akan kita terlihat untuk meluncur pada sudut yang paling dapat, prioritasnya adalah memiliki rasio gaya angkat dan seret setinggi mungkin. Sini ada gambar 10.4 bagian sayap. A. Bagian ramping yang pas seperti yang digunakan pada pesawat terbang. B. Plat melengkung tipis. Dan C. Sayap berubah. Dan D. Sayap multislot. Dan E itu dan F. Bagian dalam dan luar masing-masing dari sayap merpati memang ke atas. Dan G. Sayap capung set 2000. Feeding performance. Ketika pesawat terbang atau hewan meluncur dengan kecepatan konsisten, gaya-gaya di atasnya harus seimbang. Gambar 10.5 mengilustrasikan hal ini. Gaya yang dimaksud dengan gaya angkat F, mengangkat tarikan F, menyeret dan berat burung MG. Burung itu menuju pada suatu sudut ke horizontal. Gaya sepanjang arah gerak harus seimbang. Jadi F menyeret sama dengan MG plus sin. Juga gaya-gaya yang tegak lurus terhadap arah gerak harus seimbang. V mengangkat MJ cos MJ. Jika sudut luncur O0 kecil seperti biasanya, karena satu persamaan ini menyiratkan sama dengan menyeret atau menunjukkan bahwa seperti yang telah dinyatakan, sudut luncur yang kecil memerlukan rasio besar gaya angkat terhadap gaya hambat. Akhirnya untuk keseimbangan menyusun gaya yang akan dan gaya hambat harus elegan dengan berat burung, yang berarti bahwa
pusat tekanan di mana gaya angkat dan gaya lebat dan dapat dianggap bekerja. Harus vertikal di atas pusat massa burung dan menyesuaikan sudut peluncuran dengan menggerakkan sayap ke depan atau ke belakang. Semakin jauh ke belakang, sayap dipegang semakin curam luncurannya. Sini ada gambar elang. Feeding performance. Sini ada gambar elang yang dirumuskan pada Vdrag plus MJ sim 0 atau Philip sama dengan MJ cos 0 sama dengan MJ dan tan 0 sama dengan Vdrag de per Philip. Next, soaring. Seekor hewan yang meluncur di udara yang tenang dapat tetap mengudara hanya untuk waktu yang terbatas. Tapi jika udara bergerak, hewan tersebut kemungkinan dapat tetap mengudara tanpa batas waktu, tanpa menggapakan sayapnya. Gunakan gerak udara untuk mempertahankan pertemuan meluncur disebut membumbung tinggi. Hewan menggunakan sudut 4 teknik melayang, lereng, menunjuk lonjakan ternak, kenaikan gradien angin, dan jongkar laut melonjak. Dua yang pertama adalah yang paling banyak digunakan dan paling banyak dipelajari. Jadi uraian berikut terutama tentang mereka. Sini ada gambar alam. Next. Slope soaring. Lereng membungkuk. Dilanjutkan kepada teman saya Angga. Oke, slope soaring. Lereng membumbung dimungkinkan dimanapun angin dibelokkan ke atas, misalnya oleh lereng bukit, bangunan, atau gelombang. Jika hewan dapat meluncur sedemikian rupa, laju tenggelamnya relatif terhadap udara tidak lebih besar dari laju di mana udara naik relatif terhadap tanah. Ia dapat mengudara tanpa batas tanpa harus mengumpulkan sayapnya. Ini seperti contoh gambar gunung burung. Slope soaring. Ini contoh gambarnya, gambar 10.8 diagram kemiringan burung yang membung di sepanjang gelombang dari Alexander 1989b. Contoh gambarnya, Firmar soaring. Lonjakan Firmar tidak bergantung pada angin, tetapi pada arus konveksi radiasi matahari. Dapat memanaskan tanah sehingga jauh di atas suhu udara. Udara yang dekat dengan permukaan dipanaskan oleh tanah dan karenanya menjadi kurang padat daripada udara dingin yang lebih tinggi. Akibatnya, udara panas naik dalam kolom seperti arus konveksi dalam cairan dalam panci yang dipanaskan. Ini contoh gambarnya adalah ada awan dan udara. Thermal soaring. Ini contoh gambarnya. Gambar 10.9 diagram yang membumbung tinggi dalam suhu panas kemiringan luncur ke bawah dilebih-lebihkan dari Alexander 1989b. Windgrander soaring. Windgrander soaring juga disebut dynamic soaring adalah teknik yang kadang-kadang digunakan oleh elang laut Wilson 1975. Itu tergantung pada dua prinsip. Pertama, kecepatan angin umumnya lebih rendah didekatkan tanah atau permukaan laut daripada di atas. Kedua adalah kemungkinan untuk mendapatkan ketinggian saat meluncur dengan mengorbankan kecepatan. Ini contohnya burung lagi terbang di atas laut dengan kemiringan dan ketinggian. Akan dilanjutkan kepada teman saya, Bapak. Iya, terima kasih Angga. Baik, saya lanjut.
Sekarang kita masuk di bagian sea anchor soaring. Sea anchor soaring adalah teknik yang digunakan oleh storm petrels atau oceanids untuk menjaga diri mereka tetap di udara, tetap di atas permukaan laut ketika mereka mencari ikan kecil dan cumi-cumi yang mereka makan, atau Withers 1979, Sugimoto 1998. Selanjutnya, hovering atau melayang. Aliran udara di sekitar hewan yang melayang. Hewan melayang-layang dengan mengepakkan sayapnya untuk mendorong udara ke bawah. Prinsipnya sama dengan melayang dengan helikopter, yang rotornya juga menggerakkan udara ke bawah untuk menjaga hewan di udara. Momentum ke bawah harus diberikan ke udara pada tingkat yang sama dengan berat hewan. Hewan umumnya melayang dengan mengepakkan sayapnya dalam bidang horizontal atau kurang lebih. Aliran udara di sekitar hewan yang melayang. Setiap sayap memiliki panjang R dan berdetak melalui sudut UP, sehingga udara yang dipercepat sayap melewati dua sektor lingkaran yang ditunjukkan pada gambar 11.1b. Kami akan mengabaikan pergerakan sayap dan menganggap sektor sebagai akuator yang menerapkan perubahan tekanan mendadak ke udara yang melewatinya. Awalnya, udara ini diam, kepadatannya A adalah P, dan luas kedua bidang tersebut A adalah 2 UP. Udara melewati sektor-sektor dengan kecepatan V, India, dan akhirnya mencapai kecepatan V dibangun jauh di bawah hewan. Jadi massa udara yang dipercepat dalam satuan waktu adalah RV/IND, dan laju di mana momentum diberikan ke udara ini adalah 2V/IND. V bangun ini harus sama dengan berat mg hewan. Sebagai besar, daya yang dibutuhkan untuk melayang adalah daya induksi, yaitu daya yang dibutuhkan untuk memberikan energi kinetik ke udara yang dipercepat. Kekuatan yang induksi P/IND sama dengan laju energi kinetik yang diberikan ke udara. Gambar 11.1, diagram pergerakan udara yang dihasilkan oleh hewan yang melayang. A. Kecepatan dan tekanan udara yang dirujuk dalam pembahasan daya induksi. B. Denah pesawat yang sayapnya dikepakkan. Dan C. Pusaran cincin dibangun panah mewakili pergerakan udara. Stall. Fenomena yang disebut delay stall memainkan peran besar dalam memungkinkan koefisien angkat yang tinggi untuk manduka dan hewan melayang lainnya. Gambar 11.4a menunjukkan aliran udara di atas aerofol yang ramping seperti sayap pesawat terbang pada sudut serang sedang. Aliran menempel erat pada permukaan aerofol. Namun, jika aerofol adalah pelat tipis dengan ujung depan yang tajam, atau jika sudut serangnya tinggi, atau keduanya pola aliran yang ditunjukkan pada gambar 11.4b berkembang, aliran di atas permukaan atas terpisah dari tepi depan dan menempel kembali lebih jauh ke belakang, menjebak pusaran tepi depan di mana udara bersirkulasi seperti yang ditunjukkan. Awalnya, setelah aerofol mulai bergerak dari keadaan diam, vorteksnya kecil dan ada sedikit gaya angkat. Saat gerakan berlanjut, pusaran terdepan tumbuh, sirkulasi terikat menguat, dan saat gerakan berlanjut, pusaran terdepan tumbuh, sirkulasi terikat menguat, dan daya angkat meningkat. Akhirnya, jika angle of attack tinggi, leading edge vortex terlepas dan
hilang saat bangun. Wing stall dan lift hilang, namun dalam waktu singkat sebelum hal ini terjadi, gaya angkat mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dapat dipertahankan dalam keadaan tetap. Udara di pusaran mengalir dalam spiral kerucut. Gambar 11 titik pace. Di ujung sayap, pusaran terdepan bergabung ke dalam cincin pusaran yang berkembang. Gambar 11.4a mengalir di sekitar aerofol yang ramping dengan sudut serang. Sedang B mengalir di sekitar aerofol dengan ujung depan yang tajam pada sudut serang yang tinggi. C mengalir di sekitar sayap ngengat yang melayang. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.